diajak toyane angel niku pun pinten sasi iki. Dangu niki sampun bangun kawis puluhan tahun pun. Pun diajatan ngoten tumbas niku. Tumbas janten. Mboten ajatan niku anu. Tumbas hari-hari niki tumbas. Tangki 120 100. Gawe sumur ora metu banyune. Tapi ya wis mbok kehendak Allah ki urung maringi kemurahan banyu. Gunung Kidul Handayani bolane wis larang banyu. Ora tau adus. Wis ya pokoke adus ki 2 hari sekali. Walah, pokoke to penggunaan banyu ngene dhewe iki marep pancen wis pokoke to jan ngejo penggunaane banter tenan. Ngombene sapi loro, ya kewan liyane butuh banyu awake dhewe. Rumiyin pun kula saranke nganggo tenaga bantu nganggo tenaga listrik, Pak. Jadi kawan banyu sami. Nggih. Wis ora milih lah, wis. Niki pun mati Pak ya keten. Serang urak mana banyu iki. Blas. Tak kemule kodhok genku. Aku yang kalah ya ora ndelok bagian aku. Kene iki bagian barat lho nggih tambalanmu mendeko ya mboten ento. Alah. Iki kublonge ketemu ngono ya. Kondisi air di Gunung Kidul ya kaitannya dengan air minum itu akan menjadi suatu masalah setiap tahun. Jadi setiap musim kemarau itu terjadi kekeringan karena keterbatasan sumber mata air. Yang tanahnya di bawahnya adalah tanah yang memang rongga-rongga. Yang kedua, medannya memang medan berbatuan. PDAM itu pun hanya bisa melayani waktu-waktu ataupun lokasi tertentu karena di situ banyak dusun-dusun yang masih terpencil. Jadi pada tahun 2006 sesudah gempa saya punya gagasan kaitannya dengan penyediaan air minum. Nah, saya berpikir manakala masyarakat untuk jalan kaki ke sungai itu ada yang 1,5 kilo, ada yang 1 kilo. Itu saya lontarkan kepada 2 teman saya yang namanya Pak Widodo dan Mas Haryono, gimana masalah air minum di kampung kita apa arep ngene wae selamanya. Akhirnya saya bertikar rembukan, kowe duwe kanca, punya teman ora nek ya modali dinggo gawe sistem banyu iki. Aduh lah sapa ya Mas. Saiki ngene wae. Kita cari siapa yang punya BPKB. Saya punya 1. Kita butuh BPKB 2. Berarti kita utang kepada orang dengan agunan BPKB itu 3. Setelah itu BPKB 3 itu dimasukkan, itu dapat pinjaman 7.500.000. Saya masuk ke toko bangunan. Kita ngambil barang dengan nilai total 24.300.000. Nah, jadi hutang kami 1 itu tadi utang BPKB, yang kedua masuk material ngambil barang seharga 24.300.000. Saya punya komitmen bagaimana saya bisa membuktikan kepada masyarakat
yang memang benar-benar air itu ada. Masa dia kan setiap hari kesibukannya habis hanya untuk memikirkan air. Apa air itu nanti kalau sampai di situ masyarakat tidak akan mau, istilahnya kerjasama, kaitannya dengan penyediaan air minum. Kelompok apa paguyuban Pak? Nanti yang jelaskan Pak Karjo. Bayangkan kalau satu keluarga itu terdiri dari 4 atau 5 jiwa dengan kebutuhan air rata-rata 1 bulan itu kalau pemakaian normal 10 kubik berarti kan 2 tangki. Jadi 1 bulan mengeluarkan dana untuk beli air tangki itu kira-kira 300.000 itu 1 bulan. Tapi gini Pak, kalau saya nanti sudah mengeluarkan tenaga, sudah bayar, mengeluarkan uang, kalau tidak ngalir jaminannya apa? Sekarang gini, sekarang menawi panjenengan sudah bayar, tapi air itu enggak sampai ke rumah, uangnya dikembalikan. Nah, jadi jaminannya air harus sampai rumah. Arif juga bagi pelanggan, keluarganya itu ada orang yang meninggal kita sumbangkan 5 kubik sampai saat ini. Bagi pelanggan yang memang benar-benar enggak mampu harus kita kasih keringanan 50% dari biaya. Yang kaitannya sosial untuk kerja bakti masyarakat itu tidak dipungut. Sumber yang di bawah itu sistemnya dari luweng yang di dalamnya ada sumber, saya tarik ke luar, saya gravitasi buatkan capturing, kami tarik ke bak yang paling atas, itu nanti ke masyarakat itu dari bak itu biar lancar, lalu gravitasi. Nah, di situ untuk setiap kakak itu cara perhitungannya itu pakai water meter. Nah, water meter dengan sistem tarian per kubik 1 sampai 10 2.000, 11 sampai 20 itu 4.000, 21 sampai 30.000 itu 6.000. Kalau ukuran rumah tangga itu kemungkinan yang digunakan paling banyak itu sekitar 10 kubik. Berarti kalau 2.000 kali 10 kubik berarti kan 20.000 tambah beban itu sekitar 3.000, jadi 23.000 itu kalau habis 10 kubik. 307. 11.000 patang meter. Nah, yang kami libatkan itu lebih awal adalah Karang Taruna dari kelompok-kelompok pemuda. Yang kedua itu Pak RT untuk mendorong memberikan pengertian kepada masyarakat. Yang ketiga itu tokoh masyarakat. Dulu sudah ada aturan tagihan itu dari tanggal 8 sampai tanggal 12 dengan cara mendatangi ke rumah-rumah masyarakat. Oh ya, 11.000. Enten 1.000? 1, 2, 3, 4. Amit. Nuwun nggih. Mereke biasa. Nuwun. Yo, monggo. Nah, di situ untuk membiayai operasional kami perincikan 1 harus punya
cadangan dana untuk masalah kerusakan mesin. Yang kedua, untuk biaya operasional bayar listrik. Yang ketiga, ya untuk bayar bagi mereka pengurusnya. Kalau kami terus terang jujur, dari sekian pengurus itu rata-rata itu per bulan untuk yang nagih itu 100 sampai 120 ribu. Karena apa? Kita masih mengacu pada biaya tarif meteran air. Yang kami jalankan sistem ini kalau tidak salah sudah 3 kali untuk ganti pompa. Yang pertama kebakaran, yang kedua itu kena lumpur. Nah, padahal pompa yang kami gunakan itu harganya sekitar 22 juta. Ini kan saya kadang di sini kan ada anunya, ada daunnya kecil-kecil. Jadi apabila ini menyumbat di sana nggak ngalir. Jadi ini saya rutin, saya seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya lihat biar nggak nganu, biar nggak nih, biar nggak kotor. Ancamannya adalah krisis air. Karena apa? Kebanyakan orang berpikir akan sekarang cukup. Suatu contoh, ini untuk sekarang cukup, tapi apakah kita hanya memikirkan untuk lingkungan kampung saya? Mungkin di lain desa, lain kampung, lain kecamatan sama sekali nggak ada sumber mata airnya. Ada tetangga dusun, tetangga desa kita yang memang tingkat kesulitannya air itu akan menjadi masalah setiap musim kemarau. Bagaimana saya bisa mengabdi, bisa melayani kepada masyarakat di situ. Ya, bagi masyarakat yang luar wilayah desa dusun kami akan merasakan senang seperti di dusun desa Surulanang, seperti di dusun Kepek 1-2. Karena sebelum punya sistem itu dia beli tangki air itu 130. Nah, untuk yang di Surulanang itu saya terapkan 1 sampai 10 itu 3.500 per beban 5.000. Berarti 35. Habis 40 itu berarti air 10 kubik. Kalau beli tangki dia akan membayar 240. Nah, itu pemanfaatan untuk yang lain desa, lain dusun. Saya mendidik kepada masyarakat jangan sampai berpetak-petak sumber iki sumbernya wong desane kene, nggak usah digunakan oleh desa lain. Janganlah, jangan. Karena apa? Maklum kalau kita ibaratnya siapa tahu kalau kita repot nanti kita ditolong oleh tetangga lain. Saya disebut Lurai Banyu. Banyak masyarakat yang datang ke tempat saya kalau punya hajatan, Pak tolong ya, besok saya punya hajatan, tolong airnya kalau bisa ya dijaga biar saya punya hajat itu akan bisa lancar. Oh nggih, mboten napa-napa selama listrik itu tidak masalah. Rasa dibuka wis ben engko sesuai sudah. Sing dhuwur pampeten, lah sing Surulanang wis kebak.
Ya kuwi coba. Kuwi berarti mblubek to dhuwur sehlar ta. Nah, layanan kami di masyarakat itu 24 jam. Jadi setiap buka keran itu ngalir. Di rumah-rumah keran yang memang dipasang itu di kamar-kamar mandi untuk pelayanan air minum itu ngalir. Kecuali kalau pas baru servis ataupun baru listrik ngedrop ataupun baru mati lampu mungkin tidak akan mengalir. Tamune terus jero. Niku mbok menawi nggih enten permasalahan mangke nggih dikabari ingkang saestanipun lajeng misalipun nggih ta. Menawi pas mboten mili dilah mati lampu napa agak rusak nika jenengan memahami napa mboten? Paham, nek Pak Gede paham, tetep paham. Nggih. Iki mergo iki mati, mergo listrik mati. Dadi nek Pak Gede wis jelas paham masalah iki. Dimaklumi iki biasa. Tegese nek sing normal rasane iki tak kira padha kaya Pak Gede iki. Wis alhamdulillah. Tegese iki iso banyu kepriye karepe, kepriye kan manut aturane sing wong duwe banyu. Nah, sakniki ngeten. Pengurus menika miturut sakniki sesuai saking sistem sing pun dilaksanake. Niku ten simbah ten masyarakat keterima napa mboten? Keterima. Pokoknya keterima banget. Masalah keadaan warga masyarakat umume. Nek sing ora umum aku ora iso anu nek umume kuwi pokoke ketentuan aturan tumrape nggon pengairane kaya ora ana keluhan kepiye-kepiye lho. Saya merasa berdosa kepada alam karena pada tahun 98 daerah kami yang 80% adalah daerah tanah kehutanan itu ada pembalakan hutan, perambahan hutan. Akhirnya saya ikut terjun di pembalakan hutan. Saya mengakui terkena dampaknya tahun 2000 saya dihukum 3 bulan. Tapi saya mengakui kaitannya dengan apa yang kami rusak dulu. Setelah saya berhenti 2004, saya ikut peduli ke lingkungan. Aduh, ternyata lingkungan kita panas. Banyak petani yang garap lahan kehutanan itu dengan sengaja tunggak-tunggak jati itu dipangkasi, tidak bisa semi. Akhirnya saya melarang. Ini kesibukannya ngambilnya air tadi sedanten Mas. Sehari berapa kali Mas? 3 kali. 4 kali. 20-an liter ya, 25. Berapa jauh saking sumber ini Mas? 1,5 kilo? Iya. Enggak Mbak.
panjenengan tulung nggih, Mbak. Nggih. Lha ngobrol kali Mbak nggih. Nek saged rencang-rencange pamingguan ngeten iki mboten dibuang teng Lebet. Belanja lah anu. Mboten Jawi, Mbak. Kok ya lah Nggih. pun enten nak niku kok tempat sampahe. Nyuwun ngapunten nggih. Nggih. Siji loro nggih. Terutama nek Kyai Putri kan telaten, Mbak. Nggih. Kados sampun ngantos Lebet niku kathah ngeten niki lho. Wonten Jawi napa ngoten. Oh nggih. Nyuwun ngapunten Nggih. dengan berbuat ngeten Nggih, iki. matur Mungkin suwun. kagem anak cucu nggih. Nggih, nggih. Dan nggih ta. Yang mandi di dalam. Bangsa plastik, Nggih. kain. Jangan sampai dibuang. Nggih. Lah wong niku enten tempate sampah ngoten Pak ning nggih. Nggih tiang kathah niku nggih. Misale mandi sore pagi ngeten iki ndelok kok ngerti sampah plastik niki Nggih. dikumpulkan nggih Pak. Nggih. Kados nun ngapunten karena napa plastik itu akan napa nggih membusuknya lama. Nggih. Misale teng jero rika kan bertahun-tahun kan tumpukane akeh, Mbak. Nggih. Mangke bisa saja menyumbat tendika. Nggih. Nah, toyo niku kan ngalire mesti jedule pundi, Mbak? Kalau di sana dipakai orang, Nggih. ya. Nun ngapunten ya. Siapapun yang punya peran harus punya niat untuk bekerja untuk ibadah. Karena apa? Siapapun yang punya pemikiran, tenaga, kalau tidak diniati dengan ibadah, mungkin tidak akan bisa melakukan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, lingkungan harus hijau. Yang kedua, masyarakat harus terdidik bersih, terdidik disiplin, terdidik masalah kemauan. Yang bisa kita wariskan adalah sumber-sumber ataupun alam lingkungan yang bisa menjamin kehidupan anak cucu kita. Bagaimana untuk menghadapi kekeringan yang akan datang dengan cara kami melakukan beserta kelompok kami bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan dengan menanam pepohonan, dengan menjaga apa yang menjadi aturan di sumber sungai itu, termasuk kita buang sembarangan sampah di sungai, buang segala sesuatu yang bisa menghambat aliran sungai. Nah, itu termasuk ancaman kita juga.